Jadi akhirat itu masuk ke dalam kolbu, ada seperti lorong waktu, seperti pusaran air. Kita masuk ke dalam kolbu itu seperti kita tenggelam, ketarik, itu yang disebut kalau di dalam sekolah kami disebut black hole itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah ketemu lagi dengan kami jamaah dari Tarekat Naksabandiyah Holidiyah. Kali ini kita akan membahas tentang pengalaman kita masuk di tarekat ini. Yang pertama, pengalaman dari Kang Asep. Silahkan, pengalaman telah masuk tarekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya akan menceritakan tentang pengalaman saya di sekolah ini, di Tarekat Naksabandiyah Holidiyah Nusantara, dari guru yang waris mutlak itu. Awalnya saya masuk ke sini karena saya selama ini mencari dari keterangan Awaluddin Ma'rifatullah. Jadi awal beragama itu harus mengenal Allah. Sedangkan saya sendiri memang mencari, tidak mengerti apa sih siapa Tuhan itu dan bagaimana cara agar bisa mengenalnya. Pengalaman saya itu awalnya yang disebutkan tadi adalah gelombang. Apa sih gelombang itu? Jadi gelombang itu terbaca karena di dalam baiat itu kita ditanamkan unsur Tuhan di dalam kolbu, yaitu nur iman dan nur kitab yang tertulis dalam surat Asy-Syura 52. Kita itu ditanamkan, itu memang disebutnya diaktifasi ruh kita, itu dibangkitkan, dilahirkan kembali, dan itu bisa membaca. Itu alat pembaca. Kalau di dunia itu alat pembaca kan panca indera. Kalau di dimensi akhirat itu kolbu atau disebut mata hati. Nah, itu tajam, bisa melihat, bisa membaca mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Contohnya seperti ada orang dakwah tentang agama, itu akan terdeteksi seperti alat deteksi. Jadi lebih tahu karena Tuhan sendiri yang membacakannya, yang membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Jadi bukan ilmu omong kosong. Makanya ilmu ini sangat berat sebetulnya disampaikan. Karena apa? Karena ini sangat rahasia sebetulnya. Tapi karena ini zamannya sudah mulai parah, jadi mulai dibuka. Nah, jadi bisa terdeteksi yang mana yang dari Tuhan. Itu hidup, itu kolbu itu bisa membaca, itu bisa merasakan perbedaan. Dan kita itu akan dipisahkan karena dimensinya sudah berbeda dengan orang lain, sudah memasuki dimensi akhirat. Jadi akhirat itu masuk ke dalam kolbu, ada seperti lorong waktu, seperti pusaran air. Kita masuk ke dalam kolbu itu seperti kita tenggelam, ketarik, itu yang disebut kalau di dalam sekolah kami disebut black hole itu. Itu memasuki lapisan-lapisan diri, dan diri itu berlapis-lapis, dan itu banyak sekali kepalsuannya. Makanya suka tertipu. Baik di dunia itu tidak laku kalau sudah masuk ke ranah akhirat. Makanya ibadah yang sebetulnya itu kita harus masuk dulu akhirat. Jadi itu yang, dan itu pun butuh proses. Jadi lapisan-lapisannya itu
kita menembus, ibaratkan kalau digambarkan ke atas, sebetulnya itu masuk ke dalam diri, membuka rahasia diri, siapa diri kita sebenarnya. Makanya ada di dalam keterangan itu, siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Makanya kita harus mengenal diri itu. Sebelum mengenal Tuhan itu, kita akan dikenalkan dengan setan itu, setan yang ada di dalam diri, yang menipu. Dan dengan ilmu ini, dengan unsur kekuatan Tuhan itu bisa terbaca, karena itu bersumber dari Tuhan itu sendiri. Jadi ketika proses sistem menjalankan sistem Tuhan itu akan muncul pengalaman-pengalaman empiris memasuki dimensi akhirat itu. Karena rohani itu yang saya sebutkan yang berlapis-lapis itu bisa kita alami, dan itu ayat-ayatnya itu nyambung dengan Quran yang mushaf itu, dan itu kita alami entah dari hadis qudsi atau tentang perjalanan ilmu ma'rifat, itu kita alami. Jadi bukan teori, bukan perasaan Allah ada di dalam diri, bukan, tapi itu makom kita menembus. Jadi bukan dirasa-rasa, disangka-sangka, atau dihayal-hayalkan tentang Tuhan di dalam diri. Itu bohong. Menghayal menjadi orang kaya dengan kaya yang sesungguhnya itu berbeda. Menghayal minum dengan minum yang sebenarnya itu sangat berbeda. Jadi jangan tertipu oleh kajian-kajian ma'rifat yang pandai berbicara tentang ilmu, tentang hakikat, tentang ma'rifat, tentang kajian tentang Tuhan. Itu masih ranah teori. Jika kita telah masuk, kita akan dibersihkan, dan itu seperti baju. Diri kita itu seperti baju yang bertumpuk, dan satu persatu baju itu akan dilepas, atau disebut topeng. Kita itu seperti topeng. Wujud ini seperti topeng, dalamnya itu penuh kebohongan. Kalau topeng itu dibuka, baru ketahuan aslinya itu, oh ternyata itu setan sendiri. Dan itu disebut taholi, pembersihan, dan itu sangat sulit. Makanya disebut lapisan-lapisan langit di dalam kiasnya. Sebetulnya itu lapisan-lapisan kesadaran rohani yang berlapis-lapis. Dan perbuatan kita itu akan dibentuk sendiri dengan Tuhan. Sabar yang disabarkan, syukur yang disyukurkan, ikhlas yang diikhlaskan, itu bentukan Tuhan sendiri. Kita sendiri tidak tahu, tidak mengerti kenapa saya bisa berubah seperti ini. Jadi bukan dari buatan nafsu kita merasa sudah baik, merasa sudah sabar. Itu bohong, itu nafsu. Ketika itu dibuka, itu ketahuan yang merasa itu. Sebetulnya nanti itu akan dihilangkan, karena kesadaran kita akan naik, kesadaran ruh itu. Karena ini ilmu gelombang yang bukan dari Tuhan itu terbaca. Dan kita itu ketika masuk sekolah ini, kalau Tuan Guru sampaikan, kita masuk ke dalam kapsul atau kandang Rasulullah. Kita itu seperti masuk ke dalam kaca, seperti akuarium. Rupanya saya sampaikan segitu dulu. Sebetulnya masih banyak pengalaman-pengalaman saya, tapi karena durasinya pendek, jadi saya cukupkan segitu saja dulu. Nanti dilanjut di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Kang Asep yang sudah menceritakan pengalamannya setelah masuk tarekat. Begitupun saya akan menceritakan pengalaman saya setelah masuk tarekat. Alhamdulillah setelah masuk ke sini, ibadah saya sekarang
husu, karena di sini adalah ilmu praktek. Jadi apa yang diceritakan, kisah-kisah Nabi, perjalanan Nabi, itu kita alami juga karena kita napak tilas Nabi. Otomatis kita juga perjalanan sama seperti Nabi. Seperti Nabi dulu baiat, kita pun di sini praktek baiat. Nabi dulu suluk, kita pun di sini suluk. Apa yang pernah Nabi perjalankan, kita napak tilas dan mengikuti apa yang Nabi lakukan atau perjalankan. Dan setelah itu yang saya rasakan, saya lebih ke tidak lagi melihat keluar diri, karena ngaji di sini adalah ngajinya ke dalam diri. Terus lebih ke sekarang lebih tenang, lebih damai, bahagia, dan lebih menikmati hidup apa adanya, pengalaman yang dialami dan perubahan-perubahan yang dialami. Itu yang saya rasakan pasti gitu kan, karena saya adalah pelaku itu sendiri. Itu pengalaman saya, dan dilanjut pengalaman dari Umi Wiwi. Silakan.